Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini udah pada sarapan? Astagfirullahaladzim, jangan meninggalkan makan pagi ya, nanti perut kalian sakit loh. Kita absen terlebih dahulu ya, ada yang nggak masuk? Oke, bentar ya. Bentar. Aduh kok, saya absen dulu, tak centang dulu. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini pada bernafas? Oke, yang pertama kita mau ice breaking terlebih dahulu. Oke, aku mau, Bu Guru mau minta kalian untuk berdiri bersama-sama. Kita mau ice breaking dulu. Enggak, kita mau inhale exhale aja. Kita mau berlatih pernafasan. Karena tadi kalian udah belajar dari tadi pagi sampai hari ini pelajaran ketiga ya. Oke, Bu Guru minta kalian untuk bernafas. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Tarik nafas. Tahan, lepaskan. Oke, kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Ayo Mbak Kori, ayo. Oke, kita lari. Kita jalan di tempat. Jalan di tempat. Oke, berhenti. Oke, silakan duduk. Ibu mau bertanya, tadi bedanya apa ketika kalian tarik nafas perlahan sama lari? Oke. Ibu mau membagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Minta tolong Mbak Winca. Oke, terima kasih. Kelompok 2 orang. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita mengerjakan tes lebih dahulu. Loh, ini kan untuk mengasah kemampuan kalian. Biar kalian tahu nanti kalian tuh mau belajar apa ya, gitu. Oke. Sudah di-scan semuanya? Loh, ayo Mbak Kori, HP-nya mana Mbak Kori? Iya, dari tadi nggak mau mengikuti pelajaran. Oh iya, masuk Mbak. Oh iya, nanti Mbak Ida tak suruh maju ke depan. Boleh. Boleh dimulai dulu. Hah? Ya. Ayo dikerjakan, ayo mulutnya diam, ayo. Benar semua. Oke. Sudah? Oke. Sambil mengerjakan, Ibu mau tanya nih. Bernafas itu menggunakan organ tubuh apa? Ada yang tahu? Terus? Paru-paru. Kalau ikan? Insang. Kalian manusia apa ikan? Manusia. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, tadi kan kalian sudah bernafas dengan stabil. Gimana rasanya? Relax. Apa itu relax? Plong, lebih enak. Nah, pas tadi kalian lari rasanya gimana? Ngos-ngosan, terengah-engah, capek. Ada yang tahu gak sih kenapa? Kenapa ada perbedaan ketika kita bernafas sama kita lari? Bernafas secara biasa sama kita lari. Nah, organ bekerja lebih ekstrim. Nah, bisa dikerjakan LKPD-nya. Iya, sebelumnya tadi udah selesai? Sudah. Oke, LKPD-nya dibagi sudah, Mbak?
Oke, kita mengerjakan yang nomor 1 dulu. Bisa dilihat? Tadi ada perbedaan. Apa perbedaan yang dirasakan dari kondisi tersebut? Nah, itu ada yang menghembuskan nafas melalui mulut. Ayo coba kita lakukan yuk, menghembuskan nafas melalui mulut. Hidungnya ditutup. Hidungnya ditutup. Kita bernafas melalui mulut. Gimana rasanya? Coba ditulis. Tadi nomor 1, apa perbedaan dari ketiga situasi yang kita lakukan tadi, terus sama organ apa yang bekerja. Jangan lupa ditulis nama kelas, nama kelompoknya sama anggotanya ya. Oke, sudah? Sudah? Ayo waktunya yuk. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa pertanyaan yang kalian pikirkan setelah kita melakukan bernafas tadi? Coba tuliskan. Mungkin pertanyaan, kenapa sih kita harus bernafas atau yang lain gitu. Coba dituliskan apa yang kalian pikirkan. Bertanya-tanya, mungkin apa organ-organ yang terlibat atau gimana sih udara bisa masuk ke tubuh kita gitu. Padahal kan ini lubang ya, kok kita tidak berdarah atau gimana gitu. Atau gimana kalau kita tidak bernafas gitu. Mbak Salsa, pertanyaannya apa? Mungkin Mbak Nisa, pertanyaannya apa? Oh iya, setelah hidung ya, daerahnya apa? Oke. Terus, Mbak Yola ada pertanyaan? Pertanyaannya yaitu perbedaan bernafas menggunakan hidung dan mulut. Oke, Mbak Ida ada pertanyaan? Kenapa lebih nyaman bernafas menggunakan hidung? Oke, kita tampung ya, yang lain ya. Kita jawab bersama-sama. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama dari Mbak Salsa terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya Mbak Salsa. Setelah hidung, itu ada saluran yang namanya faring atau biasa kita sebut tenggorokan. Nah, setelah tenggorokan itu ada yang namanya laring. Laring itu namanya apa? Tenggorokan. Terus udara masuk lagi ke dalam menuju area trakea. Nah, setelah di trakea, dia turun lagi ke arah bronkus. Nah, di bronkus nanti udara itu menyebar karena bronkus itu bentuknya bercabang. Kemudian di alveolus. Nah, tadi itu sudah terjawab ya Mbak Salsa ya. Nah, terus Mbak Yola kenapa? Perbedaan bernafas dan menggunakan Mulut. Oke. Kenapa kira-kira? Di hidung itu tuh ada bulu hidung. Ada yang tahu gunanya bulu hidung? Iya, gunanya bulu hidung itu untuk menyaring kotoran. Nah, kotoran itu bentuknya upil gitu. Itu juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ida kalau bernafas menggunakan hidung itu lebih enak karena udaranya itu bersih. Kalau dari mulut dia itu udaranya tidak tersaring, jadi langsung masuk terasa lebih berat begitu. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang nomor 3, data collection. Ayo dibaca. Siapa yang mau membaca? Ayo, siapa yang mau membaca? Coba dibaca Mbak Salsa. Oke. Nah, terus di situ kan ada tabel. Coba tadi dari yang Ibu jelaskan tuh, bisa nggak mengerjakan tabelnya? Tadi dari hidung fungsinya untuk apa? Terus dari
Faring fungsinya untuk apa? Terus laring itu bentuknya itu kayak katup ya. Kita bisa berbicara, itu ada pita suara yang tempatnya di laring. Terus trakea itu percabangan dari laring. Terus ada bronkus, ada alveolus. Coba ditulis. Yuk, kalau sudah nanti tak suruh maju perwakilan kelompok. Siapa yang mau? Dapat api-api. Ada yang mau maju nanti? Oke. Sudah bahasannya? Baru dikerjakan? Oke, saya tunggu ya. Tadi lupa tak kasih ya. Makasih, Bu. Mbak Salsa. Kalau maju nanti 2 orang sama Mbak Sania. Nanti presentasi. Nanti menjelaskan bersama Bu Novi. Ayo cepet-cepetan. Satu orang saja. Ayo cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Sudah? Sudah. Oke, tadi siapa yang mau maju? Ayo yang cepet-cepetan yuk. Oh iya. Ayo udah Mbak Minca yuk, coba. Tadi Minca. Di mana? Dibaca sayang. Di depan sayang, ayo. Ke depan. Ayo kalau nggak mau nanti tak gantiin sama orang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 bersama dengan Yola ingin mempresentasikan Hasil diskusi. Yang pertama, organ pernafasan hidung itu fungsinya tempat masuknya udara. Ya. Ada faring, fungsinya itu tempat lewatnya udara dan makanan. Faring fungsinya mengangkut makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Trakea fungsinya menyaring partikel asing. Bronkus dan bronkiolus itu fungsinya sebagai cabang kecil menuju alveolus. Alveolus itu fungsinya sebagai penukar oksigen dan CO2. Oke. Ada yang beda? Tepuk tangan terlebih dahulu dong. Apakah ada yang beda? Sama. Nah, di slide selanjutnya, nah ini yang benar seperti ini. Hidung dan mulut. Kenapa saya tulis mulut? Karena mulut juga bisa menjadi organ masuknya udara ke paru-paru. Fungsinya apa? Bisa dibaca? Siapa yang mau baca? Terus. Terus, yang kedua coba Mbak Salsa urut. Oke, ayo Mbak Yola, laring. Ayo Mbak Minca, yang trakea. Menyaring partikel asing. Oke, Mbak Ida. Oke, terus selanjutnya siapa itu Mbak Iliana? Oke, nah ada satu lagi organ yang namanya diafragma.
Ada yang tahu diafragma itu apa? Mbak, waktunya habis ya. Oh iya Bu, ini udah mau kesimpulan Bu. Diafragma itu adalah otot perut yang membantu proses keluar masuknya udara. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, yuk dikumpulkan. Yuk dikumpulkan LKPD-nya. Ada yang masih menulis? Oke. Sambil menunggu, hari ini Ibu mau tanya, tadi kalian belajar apa aja? Sistem pernafasan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh iya, Bing. Oke, jadi hari ini kita itu belajar tentang apa sih pernafasan? Pernafasan itu adalah masuknya oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ada organ-organ tadi mulai dari hidung sampai ke alveolus. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang fungsi juga. Minggu depan masih ada berbicara tentang mekanisme. Jadi LKPD-nya disimpan atau nanti Ibu mau tarik? Tarik aja, oke. Jangan lupa ya, minggu depan berangkat ya. Oke, yuk dikumpulkan yuk sayangku yuk. Spontan. Oke, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillah bersama-sama. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.